Assalamualaikum lor, balik lagi bareng aku Mega Vidianto di story creepy, story yang bikin ngeri. Di kasus kali ini kita bakalan membahas sebuah orang yang membuat iklan, tapi bukan iklan produk, melainkan iklan bahwa siapa yang mau bersedia untuk dia satu. Dan mind blowingnya, ada loh orang yang bersedia menanggapi iklan tersebut. Bukan guyonan, ini adalah kejadian nyata. Langsung saja ke ceritanya. Orang ini bernama Armin Webers, adalah seorang pria berusia 39 tahun yang lahir di Württemberg, Jerman. Sejak kecil dia hanya tinggal bersama ibunya setelah sang ayah memilih untuk meninggalkan mereka dan tidak kembali lagi. Armin juga memiliki beberapa orang kakak, tapi tidak ada informasi lengkap ya tentang mereka. Sejak usia dini, Armin itu seringkali memiliki rasa kesepian, kesendirian, kurang kasih sayang. Hal itu diperparah karena ibunya itu adalah ibu yang galak, sering marah-marah, dan kurang perhatian terhadap Armin. Oleh karena itu, untuk mengusir rasa kesepian yang dialami oleh Armin, dia setiap malam membaca dongeng yang berjudul Hansel and Gretel. For your information lor, dongeng ini itu menceritakan tentang dua orang anak bersaudara yang berusaha kabur dan lari dari nenek sihir yang ingin memakannya. Yo, dongeng kita masa kecil dulu itu loh. Nah, tapi kalau kita orang normal, kita berpikirnya atau terinspirasinya dari kedua anak kecil itu ya, karena anak kecil itu memiliki kecerdasan yang baik dan anak kecil itu kompak sehingga mereka bisa kabur dari rumah si penyihir tersebut. Berbeda dengan Armin malah mengidolakan sosok dari nenek sihir tersebut. Dia terinspirasi dari nenek sihir tersebut, dan dari situlah dia memiliki keinginan untuk menikmati bagian tubuh dari manusia. Dari situlah rasa penasaran Armin perlahan mulai tumbuh. Seiring waktu, ketertarikannya terhadap hal tersebut itu semakin berkembang. Dari situ Armin tambah mencari cerita lain dari berbagai sumber untuk menggali rasa ingin tahunya. Dan rasa ingin tahu tersebut itu sedikit demi sedikit mempengaruhi kehidupan nyata dia. Ia mulai melakukan tindakan seperti menindih atau memukul boneka. Beda dengan anak-anak yang lain ya. Anak-anak yang lain itu bermain boneka itu dengan cara diajaknya minum teh atau diajak berpelukan. Kalau Armin ini beda. Dia memperlakukan boneka seperti dia ingin dia. Dan hal itu sangat dia nikmati. Tarikan Armin semakin mendalam. Pada suatu masa liburan, dia mempelajari untuk cara memotong hewan. Nah, di tetangganya itu dia diajari untuk menyembelih hewan, memotong hewan, bahkan mengeluarkan isi perut hewan. Menurut tetangganya, hal itu adalah penambahan wawasan atau bekal suatu saat nanti untuk Armin. Tapi menurut Armin berbeda. Hal itu adalah bekal bagi dirinya untuk suatu saat nanti saat dia bisa mengeksploitasi seorang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Armin memutuskan bergabung dengan militer alias tentara di sana. Salah satu alasan tersebut adalah untuk menjauhi dia dari ibunya yang sangat jahat tersebut ya. Nah, tapi saat dia bergabung ke militer, keinginannya untuk mencincang itu hilang guys, dan kehidupannya itu semakin disiplin. Nah, saat dia sudah keluar dari tentara, dia bekerja sebagai spesialis IT di sebuah bank di Kassel. Hal tersebut membuat ekonomi Armin itu semakin stabil ya dan hal itu membuat Armin itu memiliki keinginan untuk mencari pasangan hidup. Jadi di sini itu Armin kembali lagi normal ya, gak pengen hal-hal yang aneh-aneh lagi. Nah, akhirnya Armin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Petra. Di tengah-tengah hubungan Armin dengan Petra, Armin memiliki hasrat lagi yang sudah ia lupakan dahulu. Ya, dia mulai tertarik untuk mencari artikel-artikel gila dan web-web gila tentang
Tak lama kemudian, Armin secara mendadak mengakhiri hubungannya dengan Petra. Dia saat itu beralasan kalau dia sudah tidak lagi tertarik dengan Petra, lor. Dalam pikirannya yang menyimpang, Armin tuh meyakini kalau dia hanya bisa tertarik pada siapa yang dalam sukarela mau menyerahkan bagian-bagian tubuh untuk disantap. Setelah putus dengan Petra, Armin kembali tinggal dengan ibunya yang sudah lanjut usia, rek. Namun pada tanggal 12 Desember 1999, Ibu Armin mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Setelah itu akhirnya Armin tinggal sendirian di rumahnya. Bukan sedih, tapi dia malah senang. Karena apa? Karena dia bisa bebas untuk melakukan fantasi-fantasi gilanya. Ya, dia semakin liar untuk mencari-cari buku, artikel tentang kekerasan, dan akhirnya dia bergabung dengan web-web ataupun grup yang anti mainstream tersebut. Pada masa itulah fantasinya semakin intens dan menggila. Sebagai seorang teknisi komputer, Armin sangat mahir untuk memanfaatkan teknologi. Dia mengakses berbagai dokumenter tentang perang Vietnam, membaca cerita eksekusi, dan cerita-cerita tentang kanibal. Nggak berhenti sampai di situ, lor. Dia bahkan mulai merekam videonya sendiri dengan melumuri tubuhnya menggunakan saus tomat, seolah-olah itu adalah darah. Dan dia juga melakukan sembari memakan daging cincang mentah. Dan isi pikirannya itu seolah dia sedang menikmati bagian milik dari seseorang. Lalu kemudian Armin bergabung dengan forum-forum ekstrim yang udah disebutkan tadi, ya lor. Kemudian di forum tersebut, lor, dia menggunakan nama samaran, nama Frankie. Disitulah dia membuat iklan gilanya. Pada awal tahun 2000, Armin mengunggah sebuah iklan berbahasa Inggris yang berisi pencarian pria berusia 18 hingga 25 tahun berbadan tegap, badan berisi, dan yang terpenting bersedia untuk dia eksekusi sukarela. Dan dalam forum itu, dia dengan terbuka menyatakan akan bagian mereka secara sukarela. Hal itu kayak udah kayak hobinya ya lor ya, gila ya, hobinya dia itu nonton-nonton yang kayak gitu. Untung ya lor, bapak-bapak sekarang itu hobinya nonton Drajin. Saya sudah duga, hahaha, WKWK HMPH. Setelah dia mengiklankan hal tersebut, Armin langsung merubah loteng rumahnya menjadi tempat eksekusi. Bahkan dia sudah menyiapkan alat-alat seperti cambuk dan juga kapak untuk mempersiapkan eksekusinya tersebut. Dia juga mengiklankan ke berbagai forum untuk mengiklankan iklannya tersebut, rek, dan mencari orang yang bersedia untuk dia santap. Lalu masih di tahun yang sama, Armin berkenalan dengan Josh Beers, seorang pria berusia 35 tahun, bekerja sebagai koki hotel. Keduanya bertemu melalui Yahoo Messenger. Dari percakapan panjang melalui fantasi mereka yang sama, dia bersedia untuk bertemu di hotel di wilayah Kassel. Saat mereka bertemu, dia langsung melakukan aksinya. Dia langsung mencopot baju mereka dan Armin langsung melumuri badan orang tersebut menggunakan minyak zaitun. Saat Armin melumuri dan dia mulai melingkari bagian-bagian tubuh dari pria tersebut, Armin memberi tanda bahwa itu adalah bagian yang dia inginkan untuk disantap. Namun entah apa yang menyelimuti Armin, akhirnya Armin melakukan aksinya tersebut itu gagal, rek. Kenapa gak ngerti, moro-moro Armin boh kayak tahu-tahu dia nggak mood atau ya apa, karena dia mungkin laki-laki mudian ya, rek, dan akhirnya eksekusi itu pun gagal. Dari berlanjut pada Maret 2001, Armin mulai berkenalan dengan pria lain yang bersedia untuk menuruti keinginannya dari iklan juga. Pria tersebut bernama Brian Jürgen Brandes. Dia tinggal di kota Berlin dan dia bekerja sebagai seorang insinyur. Dia terkenal sebagai orang yang menjalani kehidupannya tampak normal, tapi kita nggak tahu ternyata di balik itu dia memiliki fetish
sangat gila. Seiring waktu berlanjut, keinginan tersebut bukan hanya fantasi, tapi Armin ingin cepat untuk merealisasikan keinginannya. Begitu juga dengan Arjun. Arjun juga hal yang memiliki fantasi mirip dengan Armin. Dia ingin bagian tubuhnya dinikmati oleh orang lain. Dia ingin dibunuh dan bagian tubuhnya dinikmati oleh orang lain. Cari wong Jawa iki kaya tumbuh ketemu tutup, wong gendeng ketemu wong kentir yang ini kita sini. Akhirnya mereka mulai mengirim pesan melalui Yahoo Messenger. Mereka saling berhubungan dan saling menyampaikan apa mereka masing-masing dan apa keinginan mereka masing-masing. Dan Armin meminta izin kepada Jurgen saat kejadian berlangsung, dia akan merekam kejadian tersebut. Akhirnya mereka mendiskusikan bagaimana cara mereka bertemu dan mereka memutuskan untuk bertemu pada tanggal 9 Maret 2001 di stasiun wilayah Kassel. Dan eksekusi itu akan dilancarkan di rumah Armin. Akhirnya mereka melakukan pesan singkat sampai jumpa bertemu di hari eksekusi. Akhirnya mereka bertemu pada hari yang sudah ditentukan. Dengan detuk jantung yang keras, Armin menunggu kedatangan Arjun. Armin takut kalau fantasinya kali ini tidak bisa terlaksana seperti hari-hari kemarin, namun itu salah. Arjun datang tepat waktu menemui Armin. Mereka bertemu di stasiun dan mereka jalan pulang ke rumah Armin. Di tengah jalan, mereka mampir ke apotek untuk membeli berbagai obat pereda rasa nyeri dan juga obat untuk penenang yang bertujuan untuk menahan rasa sakit yang akan dirasakan Arjun saat eksekusi langsung. Setibanya mereka di rumah Armin, si Arjun langsung menenggak obat-obatan yang telah mereka beli di apotek tersebut. Berbeda dengan Armin menuju ke dapur untuk menyiapkan berbagai alat seperti pisau, kampak, dan penggiling daging. Setelah semuanya siap, Armin kembali ke kamar sambil membawa kamera untuk merekam semua momen tersebut. Di ruangan tersebut, Arjun langsung membuka busananya. Sebelum membuat luka apapun, Armin dan Arjun berpelukan. Mereka berpelukan cukup lama dan cukup erat. Tak lama kemudian, Armin mengambil sebuah pisau dan memisahkan bagian sensitif burung Arjun. Dia potong. Dan itu gongnya, Rek. Akhirnya Armin bisa menikmati bagian tubuh seseorang. Tidak berhenti di situ, Armin ke dapur, dia mengambil penggorengan dan dia memasak daging tersebut. Dia menambahkannya garam, lada, dan juga bawang putih dan dioseng-oseng, Rek. Bayangno, oseng tiram tak? Buat kalian yang lagi makan, kalian bisa skip sih, mual gua juga. Beda dengan Armin, Jurgen merasakan kesakitan dan darahnya terus mengucur keluar. Namun bukan rasa takut yang berbinar di wajahnya, namun rasa bahagia dan puas karena keinginannya selama ini telah diwujudkan oleh Armin. Setelah selesai masak, Armin datang ke Jurgen. Dan Jurgen memandangi Armin sedang memakan bagian dari tubuhnya dengan sangat bahagia. Lama-lamaan pandangan Jurgen mulai memudar karena dia kehilangan banyak darah ya. Akhirnya dia dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan, lalu dia dibawa lagi untuk di kamar. Namun di sana Jurgen tiba-tiba terjatuh karena kondisinya mungkin sudah cukup lemah ya. Nah, akhirnya Armin merebahkan Jurgen lagi ke dalam bak mandi. Di dalam bak mandi itu tatapannya si Jurgen itu wes kayak ngeblank, tapi DE itu merasa bahagia soalnya kayak ada senyum tipis gitu di mulutnya. Dan saat itu Armin langsung lehernya si Jurgen. Dengan sekuat tenaga dia langsung menarik-narik dan menggeser-geser alatnya itu di lehernya Jurgen. Seperti gorok hewan ya, Rek ya. Dan tapi ini bukan hewan. Dan akhirnya ya yang dia praktekkan selama ini terwujud juga. Gila. Akhirnya nafas Jurgen pun habis dan bibirnya mulai membiru. Hari itu Jurgen telah mengakhiri hidupnya.
dan Armin telah menyelesaikan keinginannya selama ini. Setelah dipastikan Eugene sudah tidak bernyawa, Armin membawa Eugene ke salah satu tempat yang udah dia siapkan, dan disitulah dia mulai memotong-motong bagian dari Eugene satu persatu. Armin melakukan semua itu dengan tenang dan rapi, seperti tertata, karena dia mempraktekkan semua hal yang telah dia baca, dia pelajari selama ini untuk memotong-motong tubuh manusia. Di sepanjang proses tersebut, dia sama sekali tidak merasa kepanikan ataupun kelelahan. Sebaliknya, Armin sangat menikmati setiap tahap dari proses tersebut. Setelah Eugene berhasil terbagi-bagi, Armin menyimpan bagian-bagian tubuh itu ke dalam sebuah freezer. Saat itu bagian kepala juga dia simpan di sana. Namun setelah 6 bulan kemudian, dia memutuskan kepala dan beberapa tulang itu dia kubur di belakang rumahnya, Rek. Gak sampai di situ aja, Armin tuh masih memanfaatkan bagian dari tubuh Eugene untuk dia masak sehari-hari. Ya, jadi kalau kita masak itu daging sapi, daging ayam, enggak. Dia masak daging manusia. Dia makan sehari-hari seakan-akan itu adalah stok makanannya, Rek. Untung ya rumah kita itu nggak deket sama rumah Armin. Jatuh awakmu didaktir, ya Rek, ayo bu mangan bu, mau nggak aku masak sate bu, ibu incipen. Kok ngincip daging uwong, Rek? Aduh. Dan akhirnya Eugene itu dilaporkan oleh keluarganya kalau dia itu menghilang secara tiba-tiba. Namun laporan itu tidak bisa diteruskan, Rek, karena saat dilakukan pencarian tidak ada hasil yang mengarah untuk ke arah penculikan ataupun orang hilang. Jadi disimpulkan di sini Eugene itu dia pergi ke luar negeri tanpa adanya orang yang tahu, oke? Hingga pada tanggal 9 Juli tahun 2002, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, dia gabut memutuskan untuk golek-golek di internet. Biasa kan anak-anak gabut kepo, moro-moro dia ngetik horor. Sekalinya dia ngetik horor, yang muncul itu adalah sebuah iklan aneh yang terpang di internet dengan masih menggunakan nama pengguna yang bernama Frankie. Ya, iklannya si Armin tersebut. Dengan rasa penasaran, mahasiswa itu penasaran, orang ini udah nemu gak ya target yang dia mau atau belum. Jadi dia itu ngechat Armin maksudku, Rek, ya Allah seneng men ganti-ganti jenenge wong. Dia ngechat Armin, dia tanya, "Kakak, apakah kakak ini sudah mendapatkan korban kakak yang kakak iklankan tersebut?" Dan secara mengejutkan Armin tuh menjawab, "Iya, aku sudah melakukannya kepada seseorang." Dan dia tanpa malu, tanpa apa, Rek, Armin tuh menceritakan semuanya dengan detail dan secara bangga gitu loh, kalau dia tuh, aku udah mendapatkan loh korban aku gitu, Rek. Dan dari situlah mahasiswa tersebut lapor ke polisi. Akhirnya polisi mulai melakukan pelacakan siapa orang di balik akun Frankie tersebut. Ya, akhirnya polisi mendapatkan Armin lah orangnya. Akhirnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Armin. Namun polisi tidak menemukan apa-apa, tapi polisi itu menemukan benda mencurigakan di freezer Armin. Ya, menemukan sebuah daging. Tapi di situ polisi nggak langsung bisa menyimpulkan kalau itu adalah daging manusia, ya, Rek. Polisi masih membawanya untuk diselidiki lebih lanjut. Dan di situ Armin juga diwawancarai tentang apa yang kamu lakukan, dan itu kenapa kamu bikin iklan kayak gitu, dan daging apa yang ada di dalam freezer tersebut. Armin menjawabnya secara kooperatif, namun saat dia ditanya daging apakah di kulkas itu, dia tidak mau menjawabnya. Setelah polisi pulang dan daging itu masih diperiksa oleh pihak polisi, Armin langsung menelpon pengacaranya, dan tanpa disadari dia menceritakan semua hal itu kepada pengacaranya. Armin konsultasi dengan pengacaranya, ya, dan dia memutuskan untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada polisi. Dia menceritakannya dari detail, mulai dari awal dia ketemu sampai akhirnya dia mengeksekusi si Eugene. Bahkan Armin juga menyerahkan video yang dia rekam pada saat mengeksekusi kepada pihak kepolisian.
Keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2002, akhirnya polisi kembali mencari bukti di rumah Armin, dan akhirnya ya polisi menemukan berbagai tulang dan bagian kepala dari Eugene di taman belakang rumah Armin. Akhirnya Armin didakwa bersalah, namun yang bikin dia hanya didakwa hukuman 8 tahun penjara. Iki kok ngalang-alai Konoha ngono. Tapi tenang, netizen itu pasti memiliki power yang kuat ya, kayak di Indonesia. Iya, netizen itu rame-rame protes. Masa kasus semarikan ini itu hanya didakwa 8 tahun penjara. Akhirnya pengadilan mencabut lagi keputusannya dan sidang dilanjutkan. Akhirnya Eugene dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi tidak selesai dari sini. Kemarin ini tahun 2025, Eugene mengajukan banding permohonan agar dia dibebaskan secara dini. Jadi dia itu pengen bebas ya. Namun pengadilan di sini masih bergulir dan kasusnya, karena Eugene mengajukan banding dan kasusnya masih bergulir hingga saat ini. Karena di video ini kayak gak ono kesimpulannya, aku bingung dengan kesimpulan apa. Ya intinya awakmu kudu pinter-pinter jogo ati, karena setiap keinginanmu itu tidak selalu terwujud, dan kalian juga harus berhati-hati. Kita itu nggak tahu ya wong koyo Eugene, wong koyo Armin kayak gitu itu nggak ada di sekitar kita. Kita tidak tahu. Buktinya Eugene seorang insinyur aja, dia memiliki kehidupan normal, namun dia memiliki fetish yang sangat gila. Siapa tahu orang itu ada di dekat Anda. Matursun udah nonton, dan buat kalian yang memiliki cerita-cerita atau mau request mau dibawain cerita apa, boleh banget ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matursun.